Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan keselamatan dan kita bisa melaksanakan PKM pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir pada pertemuan PKM hari ini. Pada pertemuan hari ini, materi yang akan kita bahas adalah moderasi dalam perspektif hadis. Materi yang akan disampaikan oleh Saudari Hasri, Saudara Noval, dan Saudara Rehan. Dan saya, Naira, di sini sebagai moderator. Selanjutnya, rangkaian mohon maaf, satu lagi ada Saudari ini sebagai notulen. Selanjutnya, rangkaian acara yang akan kita lewati adalah ada sesi pembukaan yang pertama, yang kedua ada sesi penyampaian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada sesi penutup. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sesi penyampaian materi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Hasri. Kepada Saudari Hasri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama itu ada pengertian moderasi. Mungkin kalian di sini masih asing ya. Moderasi itu apa sih? Nah, moderasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang mempunyai arti kesedangan atau tidak lebih dan tidak kurang. Kata itu juga bisa bermakna pengendalian diri dari sikap berlebih-lebihan dan kekurangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi diartikan menjadi dua pengertian, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran dari keekstreman. Sebagai contoh, jika ada seseorang dikatakan bersikap moderat, berarti maknanya adalah orang itu bersikap sebagaimana mestinya, atau bersikap sewajarnya, biasa-biasa saja dan tidak ekstrem. Hal ini menunjukkan bahwa kata moderat berarti lebih condong maknanya pada aspek keseimbangan dalam dimensi moral, watak, dan keyakinan, baik ketika seseorang dilihat sebagai individu atau ketika digunakan pada institusi negara. Nah, sedangkan dalam kaidah bahasa Arab, moderasi lebih dikenal dengan sebutan was atau wasatiyah. Terdapat persamaan makna antara kata tawasud yang artinya tengah-tengah, ta'adul yang artinya adil, dan tawazun artinya berimbang. Atas dasar makna yang sangat berdekatan atau bahkan sama pula, ketiga ungkapan tersebut bisa disatukan menjadi wasatiyah. Wasatiyah berarti jalan tengah atau keseimbangan antara dua hal yang berbeda atau berkebalikan. Dalam bahasa Yusuf Al-Qaradawi, moderat adalah awas yang berarti jalan tengah, tidak ekstrem ke kanan ataupun ekstrem ke kiri. Jika dikaitkan dengan persoalan agama, maka moderasi dalamnya itu bersikap dan berperilaku yang tidak mengikuti arus ke kanan ataupun ke kiri, yakni tidak liberal ataupun radikal. Menjadi intinya itu moderasi itu artinya keseimbangan moral, keseimbangan watak maupun keseimbangan keyakinan. Keseimbangan ini artinya kita itu bersikap netral atau adil. Nah, dari moderasi ini, seseorang yang mempunyai sikap moderasi, dia kemudian akan mempunyai sikap toleransi. Nah, dari sikap toleransi kemudian akan terjalin kehidupan harmonis di masyarakat. Slide selanjutnya. Kemudian ada batasan moderasi. Nah, agar dapat menentukan paham dan perilaku beragama seseorang, tentulah harus ada ukuran serta batasan. Apakah orang tersebut tergolong moderat ataukah non moderat atau ekstrem. Nah, untuk menjawab persoalan itu dapat merujuk pada sumber-sumber yang
agamanya sendiri dan memberikan bentuk penghormatan atau toleransi terhadap praktik agama lain. Selanjutnya, keseimbangan inilah yang akan memberikan dampak baik terhadap umat, berupa terhindar dari sikap ekstrem dan fanatik berlebihan dalam beragama. Hadirnya moderasi ini adalah sebagai bentuk solusi terhadap dua kutub paham menyimpang dalam beragama, yaitu ekstrem kanan yang diisi oleh aliran konservatif dan ekstrem kiri yang diisi oleh kaum liberal. Dengan kata lain, moderasi adalah kunci terciptanya toleransi serta kerukunan umat di dunia. Dengan moderasi, maka akan tercipta keseimbangan peradaban. Buat dari keseimbangan akan menghasilkan perdamaian, terlebih lagi dalam konteks Indonesia yang terdapat masyarakat multikultural dengan berbagai kemajemukan beragama. Maka moderasi bukan hanya sebagai sebuah keniscayaan atau keharusan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi yang kedua akan disampaikan oleh saudara Nova. Kepada Nova dipersilakan. Baik, di sini ada judul ya, makna moderasi dalam perspektif hadis. Moderasi bukan hanya diajarkan oleh Islam. Nah, moderasi tersendiri itu diajarkan bukan hanya dalam Islam saja, tapi dari luar Islam maupun budaya Barat, bisa dikatakan budaya asing itu mempelajari moderasi ini. Tetapi juga agama lain. Nah, lebih jauhnya moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga dan masyarakat, hingga hubungan antar manusia yang lebih luas. Pada agama-agama dan peradaban lain juga memiliki tradisi yang mengajarkan kemoderatan. Nah, pada agama-agama lain juga memiliki sebuah tradisi yang mengajarkan kemoderatan, sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad Rifai. Sikap moderat sendiri termasuk salah satu ajaran budi pekerti yang baik dalam agama Islam dan selayaknya mendapatkan perhatian yang lebih. Landasan untuk bersikap moderat merujuk pada dalil dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya dalil dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan wa sad'alal nasi wa yaqul alan-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida wa ma ja'alna alaiha illa lanaqtaman yatabi'ur rasulu mimman yataqabbalu 'alal uqibah wa in kanat akabiratun illa 'alal ladina hadallaha wa ma kana Allaha imanakum innallaha binasil rahim.
Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi di atas perbuatan manusia, dan agar Rasulullah menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh dalam permindahan kiblat itu terasa amat berat, terkecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa hidayah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Maksud itu yang diambil dalam ayat tersebut, yang dilabeli sebagai umat moderat, parameternya adalah hubungan antara umat. Umat Islam bisa disebut sebagai umat moderat hanya jika mampu bermasyarakat dengan umat yang lain. Karenanya jika kita dipahami gitu dalam konteks agama, per isekuensinya gitu adalah sebuah tuntunan kepada umat Islam untuk menjadi saksi dan sekaligus objek yang disaksikan agar menjadi teladan bagi umat lain. Dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya komitmen seseorang terhadap moderasi sesungguhnya juga menandai sejauh mana komitmennya terhadap nilai-nilai dalam keadilan. Semakin seseorang mampu bersikap moderat dan berimbang, semakin besar pula peluang untuk berbuat adil. Nah, yang tadi saya jelaskan terhadap materi satu itu bahwasannya kita selaku umat manusia itu harus memiliki sikap yang moderat. Ini maksudnya terhadap modernisasi juga. Jadi bisa dipahami dalam konteks keagamaan yang kita bahas. Semakin seseorang mampu bersikap moderat dan berimbang, semakin besar itu pula peluang untuk berbuat adil. Begitupun sebaliknya, jika seseorang tidak mampu bersikap moderat dan berimbang, maka besar kemungkinan ia akan berbuat tidak adil. Nah, ada yang tahu kenapa bisa tidak adil gitu jika seseorang itu tidak memiliki sikap yang moderat? Baik dari cowoknya maupun, ada yang tahu? Nah, jadi begini ya, kalau misalkan kita nggak mempunyai sikap moderat kan itu tidak adil, karena yang sikapnya modernisasi maupun moderat itu kita berusaha untuk membentuk, contohnya membentuk sebuah majelis nih, kita mempunyai ketua dan bawah-bawahannya dan seksi-seksinya. Nah, kita tuh harus berlaku adil gitu dalam penempatan tugasnya yang dipimpinnya sesuai dengan apa yang ketua perintahkan gitu terhadap kita. Gambarannya mungkin seperti itu. Mengerti? Hal itulah yang menunjukkan bahwa tradisi Islam Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan agar umatnya untuk selalu memilih jalan tengah yang diyakini sebagai jalan terbaik, seperti dalam sabdanya, khairul umuri khairul umuri awsatuha, isinya sebaik-baik urusan adalah jalan tengah. Dalam kitab Al-Qurtubi ini ya, tulis saja Al-Qurtubi,
dengan melalui cara muzam ditemukan hadis tentang kehancuran menerapkan modernisasi beragama dari periwayatannya yang lain. Nah, dalam Alkitab Al-Qurtubi membahas ya bahwa modernisasi itu bersifat pengkajian gitu, pengkajian apa yang kita pilih gitu dalam menentukan loyalitas perkembangan isi dalam modernisasi ini bisa dipahami gitu oleh adik-adik sendiri. Dengan rincian sebagai berikut, Sahih Bukhari menetapkan 3 hadis, yaitu dari Sunan At-Tirmidzi, dan kedua Sunan Ibnu Majah, dan yang pertama itu hadis musnad dalam kitabnya Ahmad yang tulisannya 4 hadis. Selanjutnya prinsip dalam moderasi. Prinsip yang pertama dalam moderasi dalam pemikiran keagamaan yakni dikenali dengan kemampuan untuk mensintesikan antara teks dan konteks. Nah, kita mempunyai konteks nih dalam modernisasi. Nah, konteksnya itu berupa teks. Nah, teks itu bisa dipahami nggak oleh kita? Mungkin kan hanya dibaca saja, tidak dipahami ya kebanyakan orang. Nah, dalam moderasi itu, dalam isi tulisan tersebut yang bermasuk ke teks yang disampaikan gitu dalam isi teks tersebut, sebuah konteksnya dipahami gitu dalam isi konteks tersebut. Sebagai contoh, dalam pembacaan akan nas-nas kitab suci tidak hanya dipahami semata-mata oleh keadaan teks secara zahiriah, maupun bisa dikatakan dengan zahir. Kemudian menafikan unsur konteks di baliknya. Nah, ini ada kata menafikan itu bisa dikatakan dengan suatu unsur konteks yang dibalik teks itu pemahamannya yang seperti apa. Kita kan membaca bahwasannya kan mendengar dari sisi orang lain kan, dalam diri kita itu kan tidak sama dengan pemahaman apa yang diperoleh oleh orang. Nah, moderasi sendiri dalam pemikiran keagamaan yaitu memadukan keduanya secara dinamis agar mendapatkan pemahaman yang kompleks, menghasilkan muslim yang moderat, yang tidak semata, tetapi karena pendekatan konteks tekstual penting gitu untuk memahami Islam dalam kerangka konteksnya, baik dari segi ruang maupun waktu. Baik, untuk pemaparan materi sudah selesai, dilanjutkan oleh moderator. Baik, terima kasih pada saudara Nova. Selanjutnya materi ketiga yang akan disampaikan oleh saudara Rehan. Kepada saudara Rehan, silakan. Baik, saya akan melanjutkan dari presentasi sahabat Nova. Prinsip dasar moderasi. Prinsip yang kedua adalah moderasi dalam gerakan, yakni aktivitas penyebaran atau dakwah agama yang bertujuan mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Harus digarisbawahi bahwa dalam gerakan untuk mengajak tersebut tidak boleh menggunakan jalan kekerasan dan memaksa. Sebaliknya, harus menggunakan jalan yang baik, ramah, santun, tanpa adanya niatan yang menyakiti dan menghakimi orang lain. Harus mampu menampakkan wajah ramah, bukan marah, dan selalu mengedepankan cinta kasih, bukan yang membawa semangat kebencian. Ya, jadi penjelasan dari saudara Rekan tuh begini ya. Kenapa kita tuh mengajak tersebut tidak boleh menggunakan jalan kekerasan dan memaksa? Karena kita ya selaku ketua ataupun yang selaku yang dibimbingi oleh ketua tersebut harus pintar-pintar gitu dalam mendoktrin oleh rekan-rekan yang di bawahnya gitu, untuk tidak bersifat kekerasan. Mungkin seperti itu penjelasannya.
Selanjutnya prinsip yang ketiga, yaitu moderasi dalam perbuatan atau praktik keagamaan. Penguatan akan hubungan agama dan kebudayaan atau tradisi masyarakat setempat. Agama hadir tidak dengan karakter kolot atau seklek terhadap budaya. Justru keduanya bersikap saling terbuka untuk berdialog dan menghasilkan kebudayaan baru. Sebagai salah satu ciri Muslim moderat, yaitu sikapnya yang tidak anti terhadap budaya setempat selama tidak bertentangan dengan syariat agama, tentu sah-sah saja bila diaplikasikan, bahkan dibuat sarana untuk semakin memperteguh nilai-nilai keimanan. Jadi, secara tidak langsung pendekatan budaya juga menjadi pintu masuk bagi moderasi beragama. Singkatnya, sikap moderat dalam beragama akan lebih mudah diwujudkan apabila seseorang memiliki 3 karakter dalam dirinya, yakni kebijaksanaan, ketulusan, dan keberanian. Bijaksana dalam bersikap karena keluasan pengetahuan agamanya, ketulusan hati dalam bersikap tanpa terbebani oleh godaan-godaan yang menerpa, dan keberanian diri menyampaikan pandangan yang berdasar pada ilmu tanpa disertai sifat egois, merasa paling benar sendiri sehingga mampu mengakui kebenaran orang lain. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sesi kedua telah selesai. Kita lanjut kepada sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Bagi adik-adik yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, didiskusikan terlebih dahulu ya sebelum mulai. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Oke, terima kasih. Ayo, selanjutnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Iya, terima kasih. Saudara Akbar. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak, mohon ditunggu sebentar ya. Kami akan mempersiapkan jawabannya terlebih dahulu. Baik, kepada pemateri silakan.
moderasi ya. Kita tuh dapat mencerminkan moderasi Islam dengan cara menjauhi sikap keras dan ekstrim dalam beragama. Karena moderasi itu kan kayak sikap yang damai gitu ya, sikap damai. Umat Muslim yang menganut moderasi Islam yang mengedepankan sikap toleransi, keadilan dan menghormati perbedaan. Kita dapat mempraktikkan agama dengan keseimbangan, menggabungkan keberagaman dengan kehidupan sosial yang harmonis, serta menghindari sikap yang ekstrim atau mengancam perdamaian dan keamanan. Kan sekarang mah Islam tuh banyak ya, kayak ada NU kayak gitu, Muhammadiyah kayak gitu kan. Kadang-kadang tuh mereka tuh merasa ibadah aku tuh yang paling benar gitu kan, sehingga mereka kadang-kadang pada berantem kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya nggak boleh, itu sifat ekstrim dan dalam agama. Nah kita harus saling toleransi, menghargai aja mereka mau seperti apa, kita mau seperti apa gitu ya. Namanya tidak terlalu menyimpang. Oke, terima kasih. Syakila, boleh ulang nggak jawab pertanyaan? Jadi kakak akan menjawab pertanyaan Syakila. Tadi kan pertanyaannya, apakah hadis memberikan petunjuk mengenai kesederhanaan dan penyeimbangan dalam kehidupan? Nah jawabannya, ya hadis itu memberikan petunjuk mengenai kesederhanaan dan penyeimbangan dalam kehidupan. Nah, Nabi Muhammad adalah contoh nyata dari kehidupan yang sederhana dan seimbang. Nah hadis-hadis mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan materi dan spiritual. Sebagai contoh, Nabi Muhammad bersabda, sebaik-baik kehidupan adalah kehidupan orang yang berkecukupan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengingatkan umat Muslim untuk tidak terjebak dalam kelebihan atau kekurangan dalam hal materi, melainkan menjaga keseimbangan dan kesederhanaan. Bagaimana? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan saudara Abai. Ya, benar. Hadis ini juga memberikan panduan gitu mengenai dialog antara agama dalam konteks moderasi Islam. Nah, panduannya itu mengenai dialog antar beragama itu bukan hanya agama Muslim saja, tapi agama yang lainnya juga. Namanya juga kan moderasi ya, pasti kan perpaduan agama juga meliputi ke dalam konteks tersebut. Ada moderasinya juga. Nabi Muhammad SAW sendiri terlibat gitu dalam dialog moderasi ini. Nah, Nabi Muhammad SAW sendiri terlibat itu dalam dialog dengan berbagai kelompok agama di zamannya, dan hadis-hadis menggambarkan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam menjalankan dialog tersebut. Salah satunya, contohnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Isi dalam hadisnya saya nggak tahu ya, mungkin hadisnya mungkin saya nggak tahu, cuman isinya gitu, bersikaplah gitu dengan
dengan orang-orang non-muslim yang tinggal di antara kamu dengan kebaikan, kasih sayang terhadap toleransi. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini menekankan pentingnya menjalin hubungan yang baik dengan pemeluk agama lain melalui dialog yang berlandaskan sikap baik, kasih sayang, dan toleransi. Maka dari dapat disimpulkan moderasi itu bukan hanya agama saja, tapi agama yang lain juga memiliki moderasi. Tapi kalau misalkan moderasi di Indonesia ini berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah kan. Kalau di negara lain itu berdasarkan per pasal-pasal ayat. Mungkin seperti itu. Ini menjawab dari sahabat, bagaimana hadis mendukung kebebasan beragama dalam konteks moderasi Islam. Izin menjawab, hadis-hadis mendukung kebebasan beragama dalam konteks moderasi Islam dengan menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia, termasuk hak setiap individu untuk memilih dan menjalankan agama sesuai keyakinannya. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada paksaan dalam agama. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa tidak ada pemaksaan dalam masalah agama, sehingga setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan menjalankan agama sesuai kehendaknya. Apakah betul? Baik, sebelum ke sesi penutup, saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Dalam pemaknaan moderasi pada berbagai riwayat hadis, dapat ditarik kesimpulan bahwa esensi moderasi beragama yakni pemahaman dan praktik beragama yang adil, santun, mampu bertoleransi dengan perbedaan, dan jauh dari kekerasan. Selain landasan kuat melalui berbagai riwayat hadis, terdapat pula hujah lain melalui aspek kehidupan sosial di Indonesia. Mengingat negara Indonesia yang secara kodrati majemuk memiliki akal kultural yang cukup kuat, juga memiliki modal sosial yang besar. Rasanya sangat cukuplah seluruh kemajemukan itu juga menjadi dasar acuan kuat untuk menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ke sesi terakhir, apakah di sini adik-adik yang apakah ada adik-adik yang ingin menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu? Tulisannya. Dulu tadi udah cewek, ayo udah cowok. Ayo cowok, kalau berdiskusi. Yuk. Ayo. Pengertian ini deh, moderasi tadi apa pengertiannya? Tadi membahas tentang apa aja. Moderasi. Prinsip Bapak yang moderasi. ada itu saya Moderasi mengadopsi dari bahasa Latin yaitu modera yang mempunyai arti kesedaran. Moderasi dari bahasa Arab moderasi lebih dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah dalam kitab Al-Hukum. Baik, tepuk tangan. Baik, sekian penyampaian materi pada pertemuan hari ini. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.